Perkenalkan, nama saya Kamila Betriana Kamaleng, kelas Sosiologi C, semester 6 dengan NIM 1803030129. Di sini saya akan menjelaskan buku yang sudah saya review, yaitu Korupsi Politik dan Tata Kelola. Seperti yang kita ketahui, korupsi adalah fenomena duniawi. Tidak ada negara yang sepenuhnya bersih dan kebal dari itu. Ini menembus masyarakat di semua tingkatan, menyebabkan malfungsi menentukan institusi politik dan ekonomi mereka. Ini adalah fenomena kompleks yang terus berlanjut sebagai global masalah, menarik perhatian pembuat kebijakan, ilmuwan politik, dan ekonomi. Upaya berlanjut di tingkat politik serta akademis untuk mengatasi korupsi dan dimensinya yang bercampur sebab, akibat, implikasi, dan cara untuk mengekangnya. Selama dekade terakhir, organisasi internasional telah menempatkan taktik link korupsi di puncak agenda dan rencana aksi mereka. Di bulan Desember 2003, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi Konvensi PBB melawan korupsi. Ini menandai langkah yang jelas dalam ranah kerjasama pembangunan menuju pemberantasan korupsi. Secara internasional, inisiatif diadopsi tingkat regional dan nasional untuk menahan korupsi melalui pemerintahan yang baik, strategi keuangan, penegakan hukum, pembentukan entitas nasional untuk memerangi korupsi, dan meningkatkan kesadaran akan implikasinya. Apalagi itu telah menjadi komponen integral dari agenda bantuan donor. Di sini kita juga dapat melihat ciri-ciri korupsi di negaranya. Kurangnya kemauan politik di negara-negara kawasan MENA untuk menangani topik sensitif seperti itu, dan kurangnya data tentang penyebutan utama dan menghadirkan hambatan lain bagi rencana mencari strategi yang tepat untuk mengekangnya. Karena negara lebih berfokus bervariasi dalam tingkat korupsi mereka. Buku ini bertujuan untuk mengisi celah ini dan berkontribusi pada literatur tentang korupsi. Lebih khusus, ia mencari untuk menganalisis penyebab korupsi di daerah khas. Presentasi tingkat pengetahuan lain yang berasal dari budaya dan sejarahnya. Sebuah pelajaran tentang penyebab korupsi di negara-negara tersebut membutuhkan pertimbangan filter eksklusif kondisi politik dan sosial ekonomi mereka yang berbeda. Dalam beberapa kasus dan keunikan budaya mereka yang beragam tercermin dalam bagaimana sistem berfungsi. Karena negara fokus bervariasi dalam tingkat korupsi mereka. Buku ini bermaksud untuk mempelajari penyebab korupsi melalui analisis perspektif komprehensif ICHAL yang menawarkan tingkat pemahaman yang lebih dalam untuk setiap negara, serta untuk membandingkan secara lintas negara. Penyebab korupsi di 15 negara di subwilayah selama masa studi. Korupsi di negara-negara Teluk seperti Qatar, UEA, Oman, Bahrain, Kuwait, dan KSA. Kita juga harus melihat apa
apa yang dimaksudkan dengan desentralisasi sebelum kita lanjut ke lanjut ke yang dibicarakan di atas. Kita harus mengetahui apa itu desentralisasi. Seperti yang telah kita baca, desentralisasi adalah aspek lain yang dipelajari dalam hubungannya dengan korupsi. Wilayah MENA fitur unik dan rezim yang berkelanjutan sebagai titik awal suatu wilayah pada dasarnya dibentuk melalui utama karakteristik geografis dan budayanya. Wilayah MENA adalah pengecualian bagaimanapun karena negaranya diuraikan secara berbeda tergantung untuk tujuan analisis dan atau sikap politik internasional komunikasi nasional. Umumnya terdiri dari negara-negara Liga Negara Arab. Seperti yang sudah kita baca di dalam buku Aljazair, Bahrain, Djibouti, Mesir, Irak, Yordania, Kuwait, Libanon, Libya, Mauritania, Maroko, Oman, Palestina, Qatar, Saudi Arabia, Somalia, Sudan Utara, Sudan Selatan, Suriah, Tunisia, Arab Bersatu, Emirates, dan Yaman. Iran, Israel, dan Turki itu berada di luarnya. Definisi lain berkembang wilayah untuk memasukkan Pakistan dan Afghanistan. Selain beberapa negara mencoba di benua Asia, namun beberapa membatasi wilayah MENA ke mencakup sejumlah kecil negara, yaitu Mesir, Suriah, Palestina, Israel, Libanon, dan Yordania. Negara-negara ini dipilih mereka kesamaan politik, karakteristik, ekonomi, dan sosial dengan kemiripan yang tinggi fitur dalam masa studi. Secara umum, negara-negara ini memiliki sejarah dan tradisi yang serupa. Mayoritas berbicara satu bahasa dan berpegang pada agama Islam. Negara Arab lainnya tidak termasuk dalam yang sudah kita baca di dalam buku ini karena pengaturannya tidak sejajar dengan pola dan tren yang berlaku di negara-negara yang disebutkan tadi, yang tidak memungkinkan untuk sistematis analisis dan perbandingan. Untuk memenuhi tujuan penulis dalam buku ini, 15 negara diklasifikasikan menjadi 3 sub kawasan, yaitu ada negara GCC, negara-negara Afrika, dan negara Meskhid ditambah Yaman. Pengelompokan geografis adalah kemiripan politik dan sosial ekonomi antara negara di setiap kelompok yang membantu dalam melakukan sistem perbandingan statis di setiap kelompok negara setelah analisis korupsi di setiap negara di wilayah tersebut. Yaman adalah negara sendiri di dalam buku yang telah kita baca ini karena 2 alasan. Di satu sisi secara geografis ke wilayah Teluk, tetapi ada perbedaan besar antara itu dan 6 sistem anggota GCC. Menghadirkan hambatan untuk perbandingan sistematis di seluruh wilayah. Yaman termasuk dalam kelompok ketiga, Meskhid, negara, dan Yaman. Karena ini menampilkan beberapa fitur yang sebanding dengan 3 negara di wilayah. Ini mempengaruhi intensitas korupsi
baik secara positif dengan dukungan regulasi yang lebih baik dengan pemeriksaan efektif, maka korupsi lebih rendah diamati secara negatif dengan menciptakan lebih banyak regulasi dengan lebih sedikit pengawasan touring. Menghasilkan tingkat korupsi yang lebih tinggi, konsentrasi kekuasaan dan ibu kota, meningkatnya ketidakpuasan dengan rencana pemerintahan pusat, ingin memperkenalkan perspektif yang lebih luas tentang administrasi. Kita masuk di dalam pendekatan opini publik. Pendekatan opini publik tidak memiliki kejelasan dan standar konkret, meskipun kebanyakan perbandingan di penelitian tentang intensitas korupsi di seluruh dunia mengandalkan opini publik survei. Pendekatan kepentingan publik berada di antara kantor publik dan pendekatan opini publik dan ambigu karena menjadi masyarakat berbasis. Singkatnya, definisi korupsi di atas telah menimbulkan banyak pertimbangan secara konsep dan kurangnya konsensus terhadap arti yang sama dengan varian yang mengarah ke penelitian melimpah yang meneliti 3 pendekatan. Upaya-upaya penelitian telah mencoba untuk mengatasi tidak berpihaknya masyarakat, peraturan kantor dan formal dengan kepentingan umum yang tercermin dalam norma masyarakat.